Bagaimana jika kebiasaan yang selama ini Anda anggap wajar dan pribadi, ternyata menyimpan risiko yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya? Topik ini memang sensitif, jarang dibahas secara terbuka, bahkan sering dianggap tabu. Namun kenyataannya, ada cukup banyak wanita lansia yang diam-diam masih melakukan masturbasi di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas, dan tidak semuanya memahami perubahan tubuh yang sedang mereka alami. Seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi bekerja seperti saat kita berusia 30 atau 40 tahun. Hormon berubah, elastisitas jaringan menurun, sirkulasi darah tidak lagi sekuat dulu. Tetapi banyak wanita yang merasa bahwa selama tidak ada rasa sakit yang berarti, semuanya aman-aman saja. Padahal, menurut beberapa dokter spesialis kandungan dan geriatri, ada peringatan dokter yang perlu benar-benar diperhatikan. Apakah ini berarti semua lansia dilarang menjaga keintiman pribadinya? Tentu tidak sesederhana itu. Namun ada fakta medis yang jarang dibicarakan secara jujur. Dalam beberapa kasus, ditemukan kondisi seperti iritasi kronis, infeksi saluran kemih berulang, bahkan gangguan tekanan darah setelah aktivitas yang tampak sepele. Inilah yang oleh sebagian ahli disebut sebagai fenomena masturbasi yang mengejutkan, bukan karena tindakannya, tetapi karena dampaknya bisa berbeda di usia lanjut. Kisah Ibu Ratna, 67 tahun, dari Surabaya bisa menjadi contoh nyata. Setelah suaminya meninggal, ia memilih hidup mandiri dan merasa tetap berhak atas kenyamanan pribadinya. Namun beberapa bulan kemudian, ia mulai mengalami rasa perih dan perdarahan ringan. Awalnya ia mengira itu hal biasa. Sampai akhirnya dokter menjelaskan bahwa jaringan vaginanya sudah sangat menipis akibat menopause dan gesekan kecil pun bisa memicu luka mikro. Ia terkejut. "Saya kira tubuh saya masih sama seperti dulu," ujarnya. Data dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% perempuan pasca menopause mengalami atrofi vagina, kondisi yang membuat jaringan menjadi lebih tipis dan kering. Ini termasuk dalam kategori kesehatan yang mengejutkan karena banyak yang tidak menyadarinya. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk dalam kelompok ini? Dan apakah kita benar-benar memahami risiko yang mungkin tersembunyi di balik kebiasaan yang dianggap pribadi ini? Di bagian berikutnya, kita akan membahas perubahan biologis yang menjadi akar dari semua risiko tersebut. 1. Perubahan tubuh yang tidak disadari banyak wanita lansia. Saat memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh perempuan mengalami perubahan besar yang tidak selalu terlihat dari luar. Penurunan hormon estrogen setelah menopause bukan hanya berdampak pada suasana hati, tetapi juga pada struktur jaringan intim. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak wanita lansia yang merasa dirinya masih sehat dan aktif seperti biasa. Estrogen berperan penting dalam menjaga kelembapan, elastisitas, dan ketebalan dinding vagina. Ketika hormon ini menurun drastis, jaringan menjadi lebih tipis, kering, dan mudah terluka. Bagi mereka yang masih aktif secara pribadi atau masih melakukan masturbasi, kondisi ini bisa meningkatkan risiko lecet mikro, peradangan, hingga infeksi. Masalahnya, luka kecil ini sering tidak terasa di awal, tetapi dampaknya bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Menurut data dari World Health Organization, WHO, lebih dari 60% perempuan pasca menopause mengalami gejala genitourinary syndrome of menopause, GSM, termasuk kekeringan, rasa terbakar, dan nyeri saat terjadi gesekan. Ini termasuk kategori kesehatan yang mengejutkan, karena banyak wanita yang tidak mengaitkannya dengan aktivitas pribadi yang mereka lakukan. Contohnya adalah Ibu Sulastri, 71 tahun, dari Yogyakarta. Ia merasa tubuhnya baik-baik saja dan tetap percaya diri. Namun dalam 6 bulan terakhir, ia mengalami infeksi saluran kemih berulang. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter menemukan adanya iritasi kronis pada jaringan intimnya. Dokter menjelaskan bahwa kombinasi jaringan yang menipis dan kurangnya pelumas alami bisa memicu masalah. Disinilah muncul peringatan dokter bahwa kebiasaan yang dulu aman, kini membutuhkan perhatian ekstra. Selain itu, banyak wanita lansia juga mengonsumsi obat tekanan darah, pengencer darah, atau obat diabetes.
Obat-obatan ini bisa memengaruhi sirkulasi dan memperlambat proses penyembuhan luka. Jika tidak hati-hati, kondisi kecil bisa berkembang menjadi infeksi serius. Yang perlu digarisbawahi, ini bukan soal melarang atau menghakimi. Ini tentang kesadaran bahwa tubuh berubah. Aktivitas yang dulu terasa ringan, kini bisa membawa dampak berbeda. Dan yang akan kita bahas selanjutnya mungkin lebih mengejutkan lagi, karena bukan hanya jaringan intim yang terlibat, tetapi juga jantung dan tekanan darah. 2. Aktivitas intim dan dampaknya pada jantung lansia. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap bentuk rangsangan seksual, termasuk pada wanita lansia yang masih melakukan masturbasi, sebenarnya melibatkan kerja jantung yang meningkat. Detak jantung naik, tekanan darah bisa melonjak sementara, dan pembuluh darah melebar. Pada usia muda, tubuh mampu menyesuaikan dengan cepat. Namun pada usia 60-80 tahun, respons tubuh tidak selalu sekuat dulu. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, lebih dari 63% perempuan usia di atas 60 tahun memiliki riwayat hipertensi. Ini berarti sebagian besar wanita yang berada di usia lanjut memiliki faktor risiko kardiovaskular. Ketika seseorang yang masih aktif secara pribadi mengalami lonjakan tekanan darah, tubuh bisa merespons dengan pusing, jantung berdebar, bahkan sesak ringan. Inilah yang sering menjadi bagian dari peringatan dokter kepada pasien lansia dengan riwayat penyakit jantung. Ibu Mariani, 74 tahun, dari Bandung pernah mengalami hal ini. Ia tidak pernah mengaitkan rasa pusing yang muncul tiba-tiba dengan aktivitas pribadinya. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Sampai suatu hari, saat kontrol rutin, dokter jantungnya menjelaskan bahwa fluktuasi tekanan darah mendadak dapat memicu gejala pada pasien hipertensi. Saya tidak menyangka hal pribadi seperti itu bisa berdampak, katanya pelan. Baginya, ini benar-benar masturbasi yang mengejutkan, bukan karena tindakannya, tetapi karena efeknya. Penelitian dari American Heart Association juga menyebutkan bahwa aktivitas seksual pada lansia dengan kondisi jantung tertentu perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan konsultasi medis. Artinya, bukan aktivitasnya yang salah, melainkan kondisi tubuh yang perlu diperhatikan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda masih menyimak sampai paragraf 3 ini? Jika iya, tuliskan di kolom komentar, nomor 2, sebagai tanda Anda benar-benar peduli dengan informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak lansia mendapatkan edukasi yang jujur dan bermanfaat. Karena setelah ini, kita akan membahas sisi lain yang jarang sekali disentuh, dampak emosional dan psikologis yang sering tersembunyi di balik kebiasaan pribadi ini. 3. Ketika kebutuhan emosional tersembunyi di balik aktivitas pribadi. Selain faktor fisik, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian, yaitu kondisi emosional. Banyak wanita lansia yang hidup sendiri setelah ditinggal pasangan, atau anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing. Rasa sepi, kehilangan, dan kurangnya kedekatan emosional bisa menjadi beban yang tidak ringan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian orang yang masih mencari kenyamanan melalui aktivitas pribadi, termasuk masih melakukan masturbasi, tanpa menyadari bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Secara ilmiah, aktivitas seksual memang memicu pelepasan hormon dopamin dan oksitosin, hormon yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Namun pada usia lanjut, fluktuasi hormon yang sudah tidak stabil bisa membuat perubahan suasana hati terasa lebih tajam. Setelah rasa nyaman itu hilang, beberapa wanita yang mengalami kekosongan emosional justru merasa lebih sedih atau bersalah. Ini termasuk bagian dari fenomena kesehatan yang mengejutkan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ibu Dewi, 69 tahun, dari Malang menceritakan pengalamannya. Setelah suaminya wafat, ia merasa sangat kesepian. Ia mengatakan bahwa aktivitas pribadi memberinya sedikit rasa lega. Namun lama-kelamaan, ia menyadari dirinya semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Ia jarang menghadiri pengajian atau pertemuan warga. Ketika akhirnya berkonsultasi dengan psikolog, ia baru memahami bahwa rasa sepi yang tidak diolah dengan baik bisa mendorong perilaku kompensasi. Saya kira ini hanya soal kebutuhan fisik, ujarnya,
ternyata ada luka hati yang belum selesai. Inilah yang menjadi bagian penting dari peringatan dokter dan juga psikolog, memahami motivasi di balik kebiasaan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sehat secara fisik dan mental. Para ahli geriatri menyebutkan bahwa lansia yang memiliki hubungan sosial aktif, komunitas yang mendukung, dan kegiatan rutin cenderung memiliki keseimbangan emosional yang lebih baik. Artinya, solusi terbaik bukan sekadar menghentikan atau melanjutkan suatu kebiasaan, melainkan membangun kualitas hidup secara menyeluruh. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas risiko infeksi dan kebersihan, aspek praktis yang sering dianggap sepele, padahal bisa berdampak besar pada wanita lansia. 4. Masalah kecil yang bisa menjadi serius. Sekarang kita masuk pada aspek yang sangat praktis, tetapi sering diremehkan, kebersihan dan risiko infeksi. Pada usia lanjut, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Sistem imun melemah secara alami. Itulah sebabnya wanita lansia yang mengalami luka kecil sekalipun bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Jika dalam kondisi ini seseorang yang masih melakukan masturbasi tanpa memperhatikan kebersihan tangan, alat bantu, atau pelumas yang digunakan, maka risiko infeksi meningkat cukup signifikan. Menurut data Perhimpunan Urologi Indonesia, infeksi saluran kemih pada perempuan usia di atas 65 tahun meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan kelompok usia 40-50 tahun. Salah satu faktor pemicunya adalah perubahan flora normal pada area intim akibat penurunan hormon estrogen. Ini termasuk bentuk kesehatan yang mengejutkan, karena banyak wanita yang tidak menyadari bahwa keseimbangan bakteri alami tubuh mereka sudah berbeda dibandingkan masa muda. Ibu Kartini, 73 tahun, dari Semarang pernah mengalami infeksi berulang selama setahun penuh. Awalnya ia mengira itu hanya karena faktor usia. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter menjelaskan bahwa jaringan yang menipis akibat menopause ditambah gesekan berulang dapat menciptakan luka mikro. Luka tersebut menjadi pintu masuk bakteri. Disinilah muncul lagi peringatan dokter bahwa lansia harus ekstra hati-hati terhadap kebersihan dan kondisi tubuhnya. Selain itu, beberapa wanita lansia juga memiliki penyakit penyerta seperti diabetes. Kadar gula darah yang tidak stabil dapat memperlambat proses penyembuhan luka dan meningkatkan risiko infeksi jamur. Kombinasi faktor ini membuat aktivitas yang tampak sederhana bisa berubah menjadi masturbasi yang mengejutkan dalam hal dampaknya. Sekarang saya ingin bertanya lagi, apakah Anda masih menyimak sampai paragraf 5 ini? Jika iya, tuliskan di kolom komentar nomor 4 sebagai tanda Anda benar-benar mengikuti pembahasan ini sampai sini. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak lansia mendapatkan edukasi yang jujur dan bermanfaat. Karena setelah ini, kita akan membahas satu hal terakhir yang sangat penting, yaitu mengapa banyak lansia tidak pernah berkonsultasi ke dokter tentang hal ini, padahal komunikasi adalah kunci utama pencegahan. 5. Mengapa banyak lansia tidak pernah berkonsultasi? Budaya diam dan rasa malu yang menghambat kesehatan. Bagian ini mungkin yang paling sensitif, tetapi justru paling penting. Banyak wanita lansia yang mengalami keluhan fisik setelah masih melakukan masturbasi, namun memilih diam. Mereka merasa topik ini terlalu pribadi untuk dibicarakan, bahkan kepada dokter. Ada rasa malu. Ada anggapan bahwa di usia tua, membahas soal keintiman adalah hal yang tidak pantas. Padahal justru disinilah letak masalahnya. Survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga kesehatan di Jakarta pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 55% perempuan usia di atas 65 tahun tidak pernah mendiskusikan kesehatan seksualnya dengan tenaga medis. Bukan karena tidak ada keluhan, tetapi karena merasa sungkan. Ini adalah bagian dari kesehatan yang mengejutkan yang jarang disorot, bukan hanya soal fisik, tetapi soal budaya dan pola pikir. Ibu Lestari, 70 tahun, dari Solo adalah salah satu contohnya. Ia pernah mengalami perdarahan ringan setelah aktivitas pribadi. Namun ia menunda pemeriksaan selama hampir 6 bulan karena takut dianggap aneh. Ketika akhirnya memeriksakan diri, dokter menemukan adanya peradangan serius akibat iritasi berulang.
Dokter menegaskan bahwa jika sejak awal ia berkonsultasi, kondisinya tidak akan separah itu. Inilah pentingnya memahami bahwa peringatan dokter bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dokter kandungan dan dokter geriatri sudah sangat terbiasa menangani isu ini secara profesional. Tidak ada penghakiman. Yang ada hanyalah edukasi dan pencegahan. Jika seseorang yang masih aktif secara pribadi mengalami rasa nyeri, perih, pusing, atau perubahan yang tidak biasa, konsultasi adalah langkah bijak. Topik ini bukan soal benar atau salah. Ini tentang kesadaran bahwa tubuh lansia membutuhkan perhatian lebih. Mengabaikan gejala kecil bisa membawa risiko besar. Dan setelah kita membahas semua sisi, hormon, jantung, infeksi, hingga faktor emosional, sekarang saatnya kita menarik kesimpulan besar yang menjadi inti dari pembahasan ini. Kesimpulan akhir, bijak, sadar, dan menjaga diri di usia lansia. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan untuk menghakimi, menakut-nakuti, atau melarang. Ini adalah tentang kesadaran. Tentang memahami bahwa tubuh di usia 60, 70, bahkan 80 tahun sudah mengalami banyak perubahan biologis. Bagi wanita lansia yang mungkin masih melakukan masturbasi, penting untuk menyadari bahwa respons tubuh sekarang berbeda dengan puluhan tahun lalu. Kita sudah membahas perubahan hormon yang membuat jaringan lebih tipis, risiko infeksi yang meningkat, lonjakan tekanan darah yang bisa memengaruhi jantung, hingga dampak emosional yang tersembunyi. Semua ini bukan cerita kosong. Data medis menunjukkan bahwa perempuan pasca menopause memiliki risiko lebih tinggi terhadap atrofi vagina, infeksi saluran kemih, serta gangguan kardiovaskular. Inilah yang disebut sebagai bagian dari kesehatan yang mengejutkan, bukan karena aktivitasnya semata, tetapi karena kondisi tubuh yang berubah. Contoh Ibu Ratna di Surabaya, Ibu Sulastri di Yogyakarta, Ibu Mariani di Bandung, Ibu Dewi di Malang, Ibu Kartini di Semarang, hingga Ibu Lestari di Solo menunjukkan satu kesamaan, mereka tidak menyadari perubahan tubuhnya. Mereka adalah wanita yang ingin tetap merasa normal dan berdaya. Namun tanpa informasi yang tepat, kebiasaan yang terasa biasa bisa berubah menjadi masturbasi yang mengejutkan dalam dampaknya. Disinilah makna sebenarnya dari peringatan dokter dan juga peringatan untuk lansia, bukan untuk menghentikan kehidupan pribadi, melainkan untuk melakukannya dengan bijak, hati-hati, dan penuh kesadaran. Gunakan pelumas yang aman, jaga kebersihan, perhatikan kondisi kesehatan seperti hipertensi atau diabetes, dan yang terpenting, jangan ragu berkonsultasi jika ada keluhan. Sekarang saya ingin bertanya terakhir kali, apakah Anda masih bersama kami sampai paragraf 7 ini? Jika iya, tuliskan di kolom komentar bahwa Anda sudah sampai akhir. Dan jika video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak wanita lansia mendapatkan edukasi yang jujur, bijak, dan bermanfaat. Usia boleh bertambah, tetapi kebijaksanaan harus ikut bertumbuh. Mari jalani masa lansia dengan pengetahuan, kesadaran, dan keberanian untuk menjaga diri sendiri dengan lebih baik.